Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat muslim dimanapun berada, marilah pada kesempatan ini kita melihat cuplikan video berikut ini. Bangsa Indonesia, WNI keturunan Arab, supaya sebagai elit yang dihormati oleh masyarakat kita, cobalah mengendalikan diri, jangan menjadi provokator, jangan memprovokasi rakyat yang kita tahu paternalistik, sehingga apa kata orang yang dia kagumi, rakyat kita itu mengikut saja dan bisa tersesat karenanya. Nah, sahabat muslim dimanapun berada, video ini menunjukkan bahwa Bapak Hendro Priyono, termasuk bagian dari pejabat negara, menunjukkan atau curhat atas kegelisahan beliau terhadap sikap para imigran Yaman atau kelompok habaib di antaranya, atau kelompok Arab, yang mana menurut beliau atau himbauan dari beliau Bapak Hendro Priyono agar tidak menjadi provokasi kepada orang-orang pribumi atau memprovokasi orang-orang pribumi. Dalam hal ini berarti beliau juga merasakan kegelisahan dari ulah-ulah para imigran ini, yang mana di 10 tahun terakhir ini memang sering memprovokasi rakyat atau orang-orang pribumi, diprovokasi untuk memusuhi pemerintah. Mungkin itu benar menurut mereka, ya, menurut para imigran atau para kelompok Arab ini, mungkin dia merasa benar berbuat semacam itu, mungkin. Tapi yang jelas itu dalam pandangan tokoh-tokoh pribumi Indonesia, termasuk tokoh-tokoh pemerintah, bahwa para imigran Arab ini telah membuat gaduh, mengajak provokasi masyarakat melawan pemerintah, dan inginnya mereka itu menduduki pemerintahan. Yang jelas mereka itu ingin menduduki pemerintahan, ingin mengatur negeri atau bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini, dengan mereka melupakan siapa mereka, gitu. Jadi kepada seluruh warga pribumi Indonesia, supaya hati-hati di dalam menyikapi orang-orang Arab ini. Kalau menyimak perkataan Bapak Hendro Priyono tersebut, memang orang-orang pribumi itu kalau tahu orang Arab itu seakan mau disembah, gitu loh. Padahal orang Arab ini siapa tidak tahu. Padahal Abu Jahal dulu juga orang Arab semacam itu. Itulah kelemahannya orang Jawa atau orang-orang pribumi Indonesia. Kalau tahu itu orang Arab, langsung ingin disembah.
tanpa mau tahu siapa dia. Dia kira itu anak cucu Nabi semua, semacam itu mungkin. Mudah-mudahan untuk seterusnya, nomor satu, untuk warga pribumi, semoga bisa sadar agar tidak diperalat oleh orang asing untuk memberontak Indonesia, agar tidak diperalat oleh orang asing memberontak pemerintah Indonesia. Mereka dijadikan korban, dijadikan umpan untuk melindungi imigran-imigran ini dari upaya pemerintah menertibkan kekacauan-kekacauan negara ini. Sahabat muslim dimanapun berada, zaman informasi global dengan adanya internet saat ini, tidak ada informasi yang tertutup, semuanya terbuka, sehingga apapun yang menjadi rahasia di situasi saat ini akan dibuka oleh Allah dengan sendirinya. Itu atas izin Allah akan terbuka mana itu kebenaran dan mana itu yang tidak benar, walaupun ketidakbenaran itu mungkin masih menang, namun pada akhirnya oleh Allah akan dihancurkan. Sahabat muslim dimanapun berada, itulah keluh kesah Bapak Hendro Priyono di dalam menanggapi imigran-imigran Arab yang selama ini bikin resah para pejabat negara yang jelas. Namun perlu diakui juga, kami ini orang-orang di Malang Selatan melihat tingkah-tingkah mereka itu di televisi, di media sosial, itu ya memang di dalam hati itu kok dulu-dulu itu tidak ada orang yang semacam ini, semacam itu. Dan kami pun menilai dengan terbukanya semua permasalahan imigran Yaman, imigran Arab ini, ternyata bisa dibaca kalau mereka itu ingin menguasai bangsa ini dengan mempengaruhi warga pribumi. Satu. Yang kedua yaitu masalah nasab, baik dirinya ataupun yang lain, seperti menasabkan kuburan-kuburan, menasabkan makam-makam, yang arahnya itu agar pribumi ini tahu bahwa negara Indonesia ini adalah miliknya, yang leluhur-leluhur yang sudah tertulis menjadi leluhur imigran itu. Padahal semua itu tipuan-tipuan belaka yang dilakukan oleh mereka. Namun semua itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pribumi menjadi sadar dan juga mengharapkan kesadaran mereka, tapi mustahil kesadaran mereka untuk tidak memprovokasi terhadap warga pribumi. Tapi itu mustahil, karena itu sudah menjadi identik dari kepribadian mereka sejak lahir, mungkin semacam itu. Nah, lantas kita lihat lagi video dari PBNU berikut ini. Al-Ashraf Asaniyah pengungsi. Pengungsi ngene ngungsi. Mulane Al-Ashraf Saniyah iki biyen-biyen iku wanu banget. Apa jenenge apa mutawadhiun tenan. Jadi tahu diri. Ora terus berlagak memimpin orang Jawa. Nah, beliau juga mengatakan bahwa Al-Ashraf II, kelompok Habaib Ba'alawi, sebagian dari Al-Ashraf II. Sebenarnya Al-Ashraf II itu keturunan Nabi kedua, tapi waktu itu belum terbongkar saja. Kalau sekarang sudah terbongkar dan
menjadi sangat terang benderang bahwa Ba'alawi itu putus nasab terhadap Rasulullah, yang intinya dulu mereka ini di abad 18-19 itu sangat berakhlakul karimah, sangat menghormati orang pribumi. Namun di akhir-akhir ini, di 10 terakhir ini katakan, atau di era reformasi katakan, mereka ini sudah melebihi batas yang dikatakan imigran. Mereka mulai mengatur pada kenyataannya, seperti warga, seperti orang-orang pribumi sudah diatur dalam arti memang dipengaruhi, didoktrin, sehingga mereka mau mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi para imigran ini. Dengan dalih apa mereka mempengaruhi atau mendoktrin pribumi? Ya, dengan doktrin keturunan Nabi, dzurriyyah Nabi, dengan doktrin kuwalat, dengan doktrin mereka itu wali abdal, wali kutub, dan lain-lain. Tentunya orang-orang Jawa, orang-orang pribumi takut dengan semacam itu. Tapi bagi para ulama pribumi tidak melihat dari situ, tetap berpegang teguh pada agama. Mereka dilihat mana yang lebih bertakwa, mana yang lebih berakhlak, itulah orang-orang yang memang kami sangat menghormati. Termasuk dari kelompok Ba'alawi, menurut kami itu memang ada dua. Yang satu memang orang-orang yang soleh, yang kedua yaitu oknum-oknum yang memanfaatkan kelompok Ba'alawi. Yang soleh-soleh ini ya memang luar biasa, pantas dihormati, pantas disegani. Namun yang oknum-oknum itu biasanya yang dibanggakan cuma nasab saja, nasab terus semacam itu, menunjukkan bahwa mereka itu tidak berilmu sama sekali. Nasab terus yang dibahas, tidak ada ilmunya, cuma nasab tok. Itulah yang bikin geram dari orang-orang pribumi itu, jualan nasab, padahal fitnahnya nasab, jual beli nasab ada, pemalsuan nasab ada, pemalsuan nasab kuburan ada. Ya lingkungannya itu aja. Seharusnya itu menjadi pelajaran. Semoga mereka itu lebih bisa menempatkan dirinya di hadapan orang-orang pribumi Indonesia. Karena apa? Puncaknya akhirnya akan menjadi pertentangan, menjadi permusuhan di antara imigran itu yang dulu menjadi akrab, orang-orang yang baik, sekarang menjadi seperti seorang musuh di dalam negeri Indonesia ini. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga kelompok imigran ini pada akhirnya menjadi orang-orang yang bisa bekerja sama, hidup berdampingan dengan baik, bisa meletakkan posisi dirinya dengan baik di hadapan pribumi Indonesia, sehingga menjadi negara yang saling menghormati antara satu sama lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.